dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan rahmatnya lah kita masih bisa bertemu di sesi ini. Selanjutnya selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kita akan coba membahas sebuah topik yang menarik, yaitu kalimat Allahu Akbar dipandang dari dimensi ruang dan waktu. Topik ini kita maksudkan bahwa selama ini kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, kalimat takbir ini mungkin perlu kita pahami Allahu Akbar itu apa, dan dengan memahami ini kita merasakan akbarnya Allah. Apakah saat kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar kita hanya mengucapkan saja, atau merasakan memang Allah itu maha besar, merasakan, tidak hanya memahami tapi merasakan akbarnya Allah. Untuk ini marilah kita coba lihat dari sisi ilmiah, dari sisi empirik tentang kebesaran Allah ini, terutama dilihat dari dimensi ruang dan kemudian dimensi waktu, yang pada ujungnya nanti adalah ternyata kebesaran Allah ini dari sisi ruang tidak terbatas, sangat tidak terbatas, dan apalagi dari sisi waktu. Mari kita lihat dari dimensi ruang. Melihat kebesaran Allah dari dimensi ruang, kita melihat kepada alam semesta makrokosmos ini. Alam semesta yang kita lihat terutama di waktu malam akan tampak bahwa ternyata di luar kita ini banyak sekali benda-benda langit yang tidak terhitung. Kita dulu melihat ke bumi sebelum ke atas ke langit. Bumi saja tempat kita ini sangatlah luas. Ya, kota tempat kita tinggal ada di sebuah pulau, sebuah benua, lautan, hutan, gunung. Besar sekali. Dibandingkan dengan diri kita ini mungkin hanya sebuah debu titik di bumi ini. Dibandingkan dengan sebuah kota yang kita tinggal ini, sebuah benua kita tinggal ini, kita kecil sekali. Ini kalau kita melihat bumi tempat kita ada sekarang, kehidupan yang dibuat Allah sekarang, dan Allah meliputi bumi ini. Nah, keluar dari bumi kita ternyata ada dalam sebuah sistem tata surya. Sistem tata surya yang terdiri dari berbagai planet yang mengitari sebuah bintang besar, yaitu matahari, yang dalam bahasa Inggris disebut sun. Kita mengitari sebuah matahari yang kita lihat sekarang ini. Tidak hanya bumi, tapi banyak lagi planet-planet yang lebih besar dari kita mengitari matahari di garis orbitnya. Kemahalan Allah menjaga garis orbit ini tidak sulit bagi Allah untuk ini, mudah sekali, sehingga tidak ada yang bertabrakan. Nah, semuanya keteraturan ini, logika ilmiah mengatakan ini adalah masing-masing bergerak karena punya energi gravitasi masing-masing, saling menarik dan menolak, sehingga begitu teraturnya dan stabilnya edaran di orbit masing-masing. Nah, kita bicara tata surya. Setelah ditelisik, ternyata tata surya kita ini ada dalam sebuah galaksi besar. Matahari kita ini sedang berputar juga mengelilingi pusat galaksinya, yang disebut dengan galaksi Milky Way atau Bima Sakti. Pusat
matahari kita ini juga kita mengelilingi matahari, yang matahari juga sedang mengelilingi pusat galaksinya. Nah, ini dia Bapak Ibu, galaksi Bima Sakti dalam bahasa kita, atau Milky Way. Pusat galaksi ini terdiri dari beribu-ribu matahari lain. Salah satunya solar system kita ini, sebuah titik kecil ya, di galaksi matahari. Matahari kita ini tampak kecil sekali, dan matahari dengan planet-planetnya ini berputar mengelilingi galaksi ini. Kita tidak tahu berapa waktu putaran untuk mengelilingi satu putaran. Sudah ada penelitian malah jutaan tahun Bapak Ibu. Nah, betapa kecilnya bumi kalau dibandingkan dengan galaksi ini. Karena bumi mengitari matahari, matahari yang kecil ini di sini juga mengitari galaksi. Kebesaran Allah mulai tidak terbatas. Ketika banyak lagi matahari lain di galaksi kita ini yang mengitari galaksi. Matahari-matahari yang lebih besar dari matahari kita dengan planet-planetnya juga semuanya berputar dengan arah tawaf Bapak Ibu, mengelilingi galaksi ini. Bumi berputar mengelilingi matahari juga mengikuti arah tawaf. Nah Bapak Ibu, ketika kita memahami bahwa matahari kita ini juga sedang bergerak mengikuti galaksi ini lebih jelasnya lagi, Milky Way kita ada di sebuah lengan kita ini mengutari galaksi Bima Sakti ini. Tapi matahari lain di galaksi ini banyak yang lebih besar, seperti supernova matahari ini yang paling besar di galaksi Bima Sakti. Supernova 30 kali matahari kita besarnya. Coba kita bayangkan matahari kita 30 kali itu, kalau kita mungkin tata surya kita akan hangus. Ini kalau kita lihat kebesaran Allah dari sisi sebuah galaksi saja, garis tengahnya saja panjangnya dicoba dengan menggunakan ukuran tembakan cahaya 100.000 sampai 150.000 tahun cahaya. Garis tengahnya 150.000 tahun. Satu tahun cahaya saja, satu hari cahaya saja, ya 1 jam cahaya saja berapa Bapak Ibu? Ini 150.000 tahun cahaya, hampir tidak terhingga luasnya, lebarnya. Ini makin kita lihat secara ilmiah makin tampak kebesaran Allah. Berapa jumlah matahari? Yang matahari itu akhirnya disebut bintang. Satu matahari adalah bintang. Jadi bintang itu adalah matahari yang memiliki sumber cahaya. Di galaksi Bima Sakti ini, bintang itu malah miliaran. Matahari ini kita satu, tapi di galaksi ini ada miliaran matahari. Nah, ini mulai kita berpikir bahwa matahari kita ini hanya sebuah kerikil atau pasir di Bima Sakti ini. Nah, kalau matahari kita pasir, lalu bumi ini apa? Mungkin hanya debu. Nah, kalau bumi ini debu, ya kita ini apa? Dianggap tidak ada jadinya Bapak Ibu. Ya diukurkan dengan besarnya galaksi ini, sebesar apa kita jadi tidak ada. Bumi saja hanya sebesar debu. Mari kita lihat ke alam semesta ini, di mana tata surya kita yang kecil ini hanya bagian kecil dari galaksi, dan galaksi itu sendiri ada di alam semesta ini. Di alam semesta ini ada berjuta-juta galaksi, malah diperkirakan miliaran.
Satu galaksi kita tadi ukur 150.000 tahun cahaya besarnya, dan matahari kita ada di sana. Tapi di alam semesta, ini baru satu galaksi, di alam semesta ada jutaan galaksi, malah melebihi 1 miliar galaksi. Ini bahan perkiraan NASA, Bapak Ibu. Ini contohnya yang putaran-putaran yang kecil ini sebuah galaksi. Salah satunya adalah galaksi Bima Sakti kita. Dan itu jutaan galaksi yang kita lihat ke atas seperti bintang-bintang berkedip-kedip begitu jauhnya. Itu adalah galaksi-galaksi yang ada di alam semesta. Bapak Ibu, ini beberapa gambaran bagaimana kita bisa melihat galaksi ini menggunakan teropong yang lebih besar, sehingga bisa membedakan tebaran bintang di Bima Sakti dan galaksi-galaksi di luar Bima Sakti. Ini sebuah hasil teleskop yang bisa menangkap galaksi yang sangat jauh, Wave Galaxy M51, kira-kira 23 tahun cahaya jauhnya kita, bisa ditangkap dengan teleskop Hubble. Dua galaksi yang berdekatan ini sama dengan galaksi kita, Milky Way. Posisinya dia punya banyak bintang-bintang dan benda-benda langit lainnya. Nah, melihat kegambaran tadi, mulai kita berpikir dengan empirik, dengan logika. Tidak mungkin Allah itu kita pikirkan dengan pikiran kita kebesarannya, karena tidak terpikirkan lagi itu, tidak terbatas. Alam semesta dengan jutaan galaksi, mungkin miliaran ya. Dan satu galaksi tadi seperti tadi, dan dalam galaksi itu ada matahari dan planet-planet kita yang hanya bagian kerikil kecil dari galaksi. Berapa besar bumi kita ini dibanding alam semesta. Nah, semuanya ini ada dalam genggaman Allah. Allah meliputi alam semesta, dan miliaran galaksi itu semuanya diliputi Allah, hanya ada dalam genggaman Allah semua. Allah meliputi segala sesuatu, bahwa tiada yang mewujud, hakikatnya hanyalah Allah Ta'ala juga. Semuanya itu adalah wujud Allah, menyatanya Allah. Allah tidak sesuatu, Allah laisa, tapi segala sesuatu itu tidak lain daripada Allah. Alam semesta yang kita lihat itu tidak lain daripada Allah. Allah bukan alam semesta. Hati-hati juga di sini. Allah tidak alam semesta. Alam semesta tidaklah Allah. Tapi alam semesta yang sebesar itu tiada lain daripada Allah. Ada dalam genggaman Allah. Allah meliputi segala sesuatu. Nah, ini yang kita pandang kebesaran tadi. Kalau itu ada dalam genggaman Allah, berapa besarnya, maha besarnya, dan kemahaan ini tidak terhingga. Pemahaman ini makin kita tahqiqkan bahwa bumi, bintang, galaksi dan ada dalam genggaman ini tidak mungkin bisa memuat Allah. Ini yang dia ada dalam genggaman Allah semua. Apakah Allah yang ada dalam genggaman ini bisa memuat dia? Kalau sekelompok kelereng ada dalam, ilustrasi saja Bapak Ibu ya, satu kelompok kelereng ada dalam genggaman Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu, kelereng itu bisa memuat Bapak Ibu? Tidak mungkin, terlalu kecil bagi Allah alam semesta ini untuk memuat Allah. Makanya Allah tidak mungkin menempati sesuatu. Berapalah jarak Jakarta Surabaya di sisi Allah, tidak dianggap ada, sehingga Allah tidak terikat dengan jarak. Tidak ada jarak lagi bagi Allah.
Berapalah jarak jari kelingking dengan jari manis Anda? Tidaklah jarak, tapi bagi seekor tungau sangat jauh jaraknya. Jadi itu permisalan bagaimana ada jarak bagi Allah, karena alam semesta yang beribuan galaksi ini hanya ada dalam genggamannya, dan tidak mungkin bisa memuat Allah alam semesta yang seperti tadi. Bagi kita tidak terhingga, bagi Allah tidak ada apa-apanya. Allah meliputi segala sesuatu. Diskusi mengatakan, ini Bapak Ibu, tidak dapat memuat zatku bumi dan langitku ini, kecuali hati hamba-hambaku yang mukmin, lunak dan tenang. Hadis riwayat Abu Daud. Nah ini kan malah hati kita bisa memuat Allah. Qalbul mu'minin baitullah. Hati orang mukmin adalah rumah Allah. Lebih luas dari alam semesta yang kita ceritakan tadi. Bagaimana kita bisa melihat dari sisi mana? Secara empirik kita manusia ada dalam alam semesta, tapi hati kita bisa memuat Allah, sementara alam semesta tidak bisa membuat Allah. Tidak muat bagiku langit dan bumi ini. Yang bisa memuatku hanya hati hambaku yang mukmin. Hati hambaku yang mukmin, bukan hati hambaku yang tidak mukmin. Ini Bapak Ibu, ingatlah ini bahwa kembalilah ke hatimu. Jangan kau muat hatimu dari selain Allah. Allah berfirman dalam sebuah diskusi, sebelum hambaku kumasukkan ke surga, telah kukosongkan surga dari setan, dan tidak muat langit dan bumi ini bagiku, melainkan hati hamba-hambaku yang mukmin. Sudahkah kau kosongkan hatimu dari selain aku? Kalau masih ada dari selainmu di hatimu, Allah tidak akan masuk. Allah tidak akan ada di situ. Maka kosongkanlah hatimu dari dunia ini, dari benda, harta, kekayaan, anak, istri, kebanggaan-kebanggaan dan sebagainya. Hanya ada Allah. Kosongkanlah hatimu dari selain Allah. Ini yang kita bahas tadi. Hati orang-orang beriman lebih luas dari alam semesta ini, karena hati orang-orang beriman adalah baitullah. Bicara baitullah sebetulnya nanti dalam sesi tersendiri kita akan bahas. Inilah hakikat haji, hamba yang berkunjung ke baitullah, ke hatinya sendiri, karena hatinya adalah rumah Allah. Tadi kita bicara dimensi ruang, melihat kebesaran Allah dari sisi alam semesta, yang kita simpulkan bahwa seluas itu yang tidak terbatas. Bagi Allah hanya ada dalam genggamannya. Allah meliputi semuanya, dan tidak mungkin alam semesta ini memuat Allah. Allah Maha Besar. Allah tidak terbatas oleh ruang. Sekarang kita melihat dari dimensi waktu. Kebesaran Allah dari sisi waktu dapat kita coba telaah menggunakan empirik pemikiran seperti ini. Ilustrasi seekor nyamuk. Umur nyamuk betina 60 atau 40 sampai 60 hari. Kita bandingkan dengan umur manusia yang bisa mencapai rata-rata 70 tahun. Dibandingkan dengan umur nyamuk yang 10 hari, mungkin ketika nyamuk sudah tua 10 hari, manusia baru pandai menangis. Lahirlah seorang anak manusia. Saat itu lahir pula seekor anak nyamuk. Pas anak manusia baru pandai membuka matanya atau pandai menangis, nyamuk sudah tua. Nah itu. Nah sekarang kita lihat umur jin.
yang ribuan tahun, bisa 2000 tahun dengan manusia. Anak manusia hari itu lahir pula saat itu anak jin. Orang manusia sudah berumur 70 tahun, anak jin baru pandai membalikkan badan bayi jin ini. Nah, bayangkanlah umur jin dan manusia. Saat manusia sudah tua, anak jin ini baru pandai membalikkan badan, masih bayi. Bayangkan juga jin dengan malaikat yang umurnya sangat lama, mungkin sampai hari kiamat atau bagaimana. Sama Bapak Ibu ya, belum pada Allah yang baka, yang tidak ada akhirnya. Bagaimana seekor nyamuk dibandingkan dengan satu jin. Jadi tidak ekor ya, jin bangsa jin. Kita tidak ada satuannya. Kalau manusia orang, kalau jin satu ekor nyamuk dengan satu jin, kita bandingkan umurnya. Apakah ada arti waktu nyamuk bagi jin? 10 hari itu bagi 10 hari, 40 hari itu sudah seumur hidup seekor nyamuk. Bagi jin apa artinya? Apalagi bagi malaikat. Nah, bagi manusia dibandingkan malaikat, tidak ada ukuran waktu bagi malaikat. Itu seorang manusia, orang mulai dewasa, berumah tangga, bagi malaikat itu dianggap hanya satu waktu saja. Mulai lahir sampai meninggalnya bagi malaikat itu sekejap saja. Tidak dianggap waktu bagi malaikat. Apalagi bagi Allah, Bapak Ibu. Tidak ada ukuran waktu bagi Allah, karena waktu hidup manusia 70 tahun itu hanya sekejap. Sama juga akhirat dan dunia ini tidak ada dianggap waktu bagi Allah. Sama saja dahulu, sekarang, dan yang akan datang bagi Allah itu hanya dianggap sekejap waktu. Dahulu, sekarang, dan akan datang bagi manusia dianggap hanya sekejap waktu. Tidak bisa dihitung, terlalu sedikit. Seperti ukuran waktu nyamuk bagi jin. Bayangkanlah, bagi Allah yang tidak terbatas ini, apakah ada jarak waktu? Tidak ada jarak waktu bagi Allah. Allah tidak terhambat, tidak terkendala, tidak terikat dengan waktu. Dahulu, sekarang, sebelum bumi ini, sebelum ada manusia, setelah manusia habis, sama saja biar itu sekarang semuanya. Tidak ada dahulu sekarang, karena ukuran waktu bagi Allah hampir ya tidak ada. Yang bagi kita sangat lama, bagi Allah itu sekarang itu semua. Nah, dari sisi waktu, kebesaran, maha besarnya Allah, sehingga dia tidak terikat dengan waktu. Kita melihat bagaimana Allah tidak terikat dengan waktu dengan membandingkan makhluk-makhluknya ini. Dan dari antara makhluk saja sudah sangat beda jarak waktu. Malah bagi malaikat waktu nyamuk itu dianggap tidak ada, 10 hari. Nah, itu tadi semua sudah kita jelaskan, membandingkan kebesaran Allah dari sisi waktu dengan mencontohkan kepada makhluk-makhluknya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pahamilah Bapak Ibu kebesaran Allah ini, dan tidak hanya memahami, tapi rasakanlah, merasakan kebesaran Allah ketika kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Allah tidak terbatas, Allah tidak terhingga. Bapak Ibu, semoga penjelasan ini bermanfaat adanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.